Hey yo everybody, welcome back to another episode of LRTZen Podcast. Anyways, LRTZen seperti biasa kita di sini punya informasi bagus buat kalian karena emang di sini kan kita nggak pernah jualan apartemen ya dari dulu ya. Iya, ya paling iklan dikit lah. Oke, anyways, di sini kita udah ditemani oleh tante-tante yang membuat saya merasa terintimidasi. Karena di sini adalah tante-tante strong. Yang kalau kata Hagi adalah tante-tante jelita. Jelita, jelang 50 tahun. Gak usah diperjelas loh. Tapi betul. Tapi ketika melihat penampakannya, wih, seperti seumuran dengan saya. Di sini kita sudah ditemani oleh tante-tante pesepeda wanita Indonesia. Ada Tante Novi dan Tante Lisa. Nama saya Novita Purbasari. Wow, lulur ya? Bukan. Maaf, suka ngasal. Iya. Saya penggiat pesepeda. Oh, bukan pengusaha lulur, guys. Ya. Pegiat pesepeda. Pegiat pesepeda. Oke, kita lanjut di sebelahnya ada tante-tante. Nama saya Lisa Tuakia. Apa lagi? Udah. Hobinya bersepeda. Nggak usah nanya. Saya ketua dari komunitas Pepes Sepeda. Oh, Pepes Lagi Sepeda. boleh kali ya. Pengusaha pepes. Sebenarnya apa sih? Iya. Ibu ini ibu pengusaha ternyata, bukan pesepeda kita ditipu, guys. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mungkin agak lebih serius, asik. Katanya Tante Lisa itu dari Pepes Sepeda punya yel-yel loh, Cak. Really? Yel-yel. Yel-yel Pepes Sepeda. Silakan Tante. Oke, Pepes Sepeda ya. Yes. Pepes Sepeda cantik, energik, simpatik. Oh Wow, ada gerakannya. Cantik, energik, simpatik. Cantik, energik, simpatik. Simpatiknya minta duit. Simpatik. Ayo simpatisan. Oh my god. Sesuai sama judul acaranya di hari ini, LRTZen Podcast itu karena tadi udah dijelasin Mas Hagi juga ya, ini bulan April, bulannya eksistensi wanita. Betul. Makanya di sini kita ditemani oleh tante-tante jelita yang semangatnya itu tetap semangat milenial banget gitu ya. Benar. Karena mereka ini bukan hanya pesepeda biasa, Bukan tapi hanya pesepeda biasa. masing-masing pionir ya, bergerak di bidangnya masing-masing. Betul. Ada yang menggerakkan antar komunitas, ada yang fokus sama komunitasnya sendiri. Betul. Tujuan utama Tante Lisa sama Tante Novi dalam membentuk komunitas pesepeda itu sendiri apa? Kalau saya pribadi, bagi saya menghitung jarak atau kemampuan saya dalam bersepeda, tentang jarak yang saya tempuh tidak penting. Wis. Tetapi saya akan lebih bermanfaat kalau saya punya rasa manfaat untuk orang lain atau kebaikan untuk orang lain. Oke. Oh. Yang dampaknya luar biasa dari kesehatan, dari sosial kita, dari mulai diri kita sendiri lah ya. Ya. Kita bisa merasakan bagaimana kita bermanfaat untuk kesehatan kita nih. Terus untuk orang lainnya itu dengan bersepeda sosialisasi tanpa kita harus mengeluarkan banyak kos kalau saya bilang. Oh, bersepeda itu murah ya? Oh, murah dong. Murah kalau sepedanya memang bersepeda. Oh gitu. Karena sebagai bukan pelaku sepeda nih ya, kayak saya kan emang cuman ngelihat aja, kayak sekarang tuh orang-orang ngetren aja gitu, Iya goes mejeng foto sepedanya ratusan juta gitu ya kan. Jadi ketika melihat pesepeda sepertinya mereka sukses dan punya banyak waktu luang. That's just not for me gitu kan. Jadi bisa murah ya ternyata ya. Iya, karena kita intinya bersepeda, berolahraga bersepeda. Sepeda itu kan gak mahal. Iya. Yang menjadikan mahal kita. Oh iya. Oke. Iya kan, yang menjadikan mahal kita. Benar. Betul. Dan siapapun bisa bersepeda, kita bisa ngatur waktu. Kapanpun bisa. Semua manajemen di kita. Iya. Kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita bersepeda niatnya mau seperti apa? Gitu. Jadi yang diangkat oleh Tante Novi di sini adalah memang esensi dari bersepeda itu sendiri ya. Oke. Jadi memang kegiatannya bersepeda yang diangkatnya ada.
kegiatan saya bersepeda tidak hanya mengayuh, dalam arti tidak hanya jarak yang saya tempuh, tapi bagaimana dengan mengayuh saya bertemu dengan teman-teman saya, kita melakukan kebaikan, berbagi. Kebaikan gak cuma sedikit, banyak harus kita bagi. Kita menceritakan soal kesehatan, soal bersepeda dengan baik, berbagi dengan sesama, membantu teman, itu suatu kebaikan gitu. Filosofis banget. Iya, betul. Aku sampai speechless loh mau ngomong apa. Jadi tidak terkompor. Udah lama. Jadi jangan untuk diri kita sendiri. Benar Tante Novi. Mulia sekali Tante Novi. Kita sudah dengan orang lain. Kita bahagianya tuh luar biasa. Yang tidak bisa kita ukur. Bisa tanya dengan beliau. Dari sisi Tante Lisa nih gimana Tante? Dengan pepes pedanya. Kalau saya memang dari awal kepengen membentuk komunitas pepes peda ini basicnya memang perempuan, perempuan pesepeda perempuan ya. Jadi karena di mata masyarakat ini pesepeda ini kan identiknya sama cowok laki-laki ya. Iya. Sehingga kan untuk para wanita, para perempuan ini wadah itu kurang. Kita punya inisiatif gimana kalau kita bikin suatu wadah di mana di situ isinya para pesepeda perempuan pesepeda. Nah, emang nggak gampang karena ya tahu sendiri kalau cewek perempuan kemudian itu kan, kadang gitu. ya kayak jadi aku nggak mau itu jadinya aku nggak kuat, aku nggak bisa, sambalku luntur. Iya, nanti aku gosong. Itu dia gosong. Jadi untuk memotivasi itu memang butuh ketelatenan. Gitu. Jadi akhirnya saya yang membuat mereka semangat, membuat mereka interest, gairahnya keluar untuk bersepeda. Sampai akhirnya kemarin Bu Novi ngusulin, udah pepes peda bikin acara supaya tahu nih komunitas pepes peda. Itu saya akhirnya udah deh saya kasih fest gratis, kita kasih fest gratis. Branding ya. Luar biasa banget. Luar biasa, alhamdulillah gitu. 100 lebih pesertanya. 250. Karena memang tujuan saya membuat si para pesepeda perempuan ini semangat dulu, punya giat dulu. Jadi supaya kalau mereka nggak ada rasa interest tuh susah kan untuk ngejalanin ke situ. Iya, happy dulu gitu. Jadi kita happyin dulu. Siapa yang mau datang? Perwakilan setiap komunitas 3 nanti kita kasih fest gratis. Kasih dulu tepuk tangan lagi. Ramai sekali baik hari ini. Meriah. Gitu. Jadi sampai saat ini pun saya masih harus terus menggali apa nih yang membuat mereka selalu interest, semangat untuk aktif goes bareng. Istilahnya gobar. Kita istilahnya dalam dunia pergoesan tuh gobar. Asik. Tujuannya bagus banget ya, mulia banget. Cuman gini sih yang maksudnya saya belum bisa relate gitu ya. Kan tante-tante ini udah tahu ya komunitas pesepeda perempuan itu minoritas maksudnya ya. Penggiat sepeda perempuan itu kan sedikit. Kemudian masih ditambah lagi mudiannya cewek-cewek gitu kan. Kadang mau, kadang enggak. Terus masih ditambah lagi ribet dan ya gitu. Tapi kenapa tante-tante ini masih sangat-sangat semangat untuk tetap menjalankan ini gitu. Maksudnya ketika aduh susah deh, padahal udah tahu tuh buat kebaikan mereka sendiri. Kayak harusnya ya udah kan, bukan kepentingan saya, bukan saya yang rugi. Tapi kenapa sih masih terus semangat sampai sekarang? Mungkin Tante Novi atau Tante Lisa mau duluan? Kalau saya ya, emang dasarnya dari bersepeda, dari saya sakit sampai saya tidak sakit dalam arti sehat, itu dari bersepeda. Jadi ada manfaat, sudah merasakannya. Itu memang belum tahu gimana bersepeda. Dan kita itu kalau memang belum falling in love susah. Belum falling in love susah, Cak. Bila udah falling in love bucin ya kan. Jadi dengan bersepeda ini kita udah dapat feel-nya. Udah dapat apa manfaat bersepeda. Memang intinya kita bersepeda. Jadi setelah kita tahu membuat suatu yang baik itu sulit. Betul. Setelah kita merasakan kebaikan, itu kita akan haus dengan kebaikan. Itu tadi saya dengan bersepeda, mungkin dengan bersepeda saya merasa lebih fresh, pikiran saya lebih positif, pergaulan saya lebih baik, cara saya bergaul juga lebih teratur,
manajemen waktu saya teratur, di mana saya harus masak, di mana saya harus belanja, di mana saya harus istirahat, di mana saya harus punya usaha sendiri. Itu lebih teratur. Masih bisa sampai ada usaha sendiri dong, ya. Saya harus punya waktu berduaan dulu ya. Kompleks. Bener-bener. But then again, kalau perusahaan kita emang ribet karena kita mendapatkan laba, ya kan? Yang kita kejar kan laba, ya kan? Nah, tante-tante ini mau banget untuk mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk sebuah komunitas yang mungkin ya kita mungkin nggak langsung terjun di sana ya. Apa sih sebenarnya benefitnya buat tante-tante semua ini? Saya rewardnya sehat. Rewardnya sehat. Itu paling mahal sih sekarang. Sehat tuh mahal, mahal banget loh. Betul. Mbak punya uang di bank atau dipegang, Mbak di kursi roda bisa apa? Oke. Kalau Mbak sehat, walaupun punya 50.000 naik sepeda, bisa kemana-mana. Bener. Kena mental gue guys. Gue mau pulang aja. Sehat itu mahal. Bener sih. Iya, tante. Sehat itu mahal. Hagi lanjutin, aku nggak. Jadi manajemen waktu untuk kesehatan tolong diprioritaskan. Oke, berarti kalau buat Tante Novi, poinnya adalah tentang kesehatan. Sehat. Ya. Kalau untuk dari Tante Lisa Bisa sendiri, dengan sepedanya nih. Kalau saya sih tolong jangan sudutkan saya lagi, Tante. Hagi gantian. Enggak, kalau saya memang kalau sehat itu udah pasti. Iya, pasti pasti artinya ya. kita bersepeda kan untuk kesehatan juga. Iya. Yang penting kalau di PP Sepeda itu have fun ya. Saya Have fun. Saya lebih mengutamakan ayo kita sadar sehat aja. Oke. Sadar sehatnya dengan have fun dulu. Oh. Jadi jangan yang terlalu berat bagi mereka mungkin awalnya mau iseng-iseng bersepeda awalnya karena pandemi atau dan lain sebagainya mereka mau meluangkan waktu untuk berolahraga. Nah, tujuan saya karena kita juga terbentuknya pada saat pandemi, jadi saya juga mengajak para pesepeda perempuan ini untuk meningkatkan imunnya dengan cara seperti itu. Have fun dulu. Have fun dengan sendirinya. Itu tadi tagline-nya PP Sepeda. Healthy mind, healthy body, healthy body, healthy life. healthy life. Jangan Connecting habis life. goes terus kabur. Maksudnya bonusnya jangan habis goes terus kabur gitu. Iya, betul. Karena harus di-maintain ya. Karena Beliau lebih rasa sulit, karena beliau personel harus beliau tangani satu-satu. Iya, karena kesenangan kebahagiaan itu ya ketika udah biasa nggak sih? Betul. Mungkin waktu pertama ikut ya ampun kaki pada biru-biru semua ya kan. Yang diajak tidur pasti kaget kok bau balsem. Suaminya maksudnya Cai. Iya betul. Begitu juga istrinya kalau suaminya gue pasti tidurnya pakai minyak gosok. Koyok di mana-mana ya. Oke, menarik. Tapi karena happy ya, jadi Iya. hal itu tuh bukan merasa itu yang sakit, bukan. Justru itu adalah proses. Besok ulang lagi. Proses untuk ya kayak kita makan cabai Kayak gitu kapok sambal lombok pedes-pedes kalau bahasa gitu. Jawanya ya. Kalau beliau bilang udah disiksa masih nekat juga. Kok mau banget ya disiksa? Enak Oke. sih. Saya ketemu beliau nih di KM0 ini. Beliau udah tahu disiksa masih pengen di sini juga. Iya. Itulah herannya bersepeda ya. Betul. Luar biasa. Oke, dari kesenangan dari visi misi yang udah tante-tante ini rasakan ya. Berarti kan poinnya adalah ingin berbagi. Satu udah ngerasain manfaat sehat, yang satu merasakan secara body and soul ya, secara mindset juga lebih refresh dengan bersepeda. Sejauh ini keberhasilan apa sih yang paling tante-tante banggakan dengan menggerakkan komunitas sepeda wanita ini? Betul. Kalau aku sendiri bangga banget ya. Banyak komunitas-komunitas muda yang tumbuh. Oke. Di pandemi ini apalagi. Walaupun mereka 5 bikin komunitas. Oh ya. Iya, 5 orang aja bikin komunitas, seragamnya baru, warnanya baru, sepedanya baru semua. Ya kan? Iya. Terakhirnya mahal ya, terakhirnya. Iya. Jadi dengan begini banyak wanita-wanita termotivasi. Oke. Ya, jadi mereka lebih merasa aku pengen sehat, aku pengen fun, aku pengen happy seperti Bu Lisa bilang. Gitu loh. Banyak sekali. Yang anak-anak kuliah juga banyak. Saya kemarin ketemu mereka baru semester 3 pengen goes. Walaupun mereka nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan, sebenarnya wajib. Helm, sarung tangan, sepatu wajib. Catet. Karena mobil dan motor di luar sana itu belum bisa sesuai dengan aturan lah ya. Mereka merasa jalan itu milik dia. Padahal jalan itu milik kita semua. Dalam arti pejalan kaki,
pesepeda, pengendara mobil, pengendara motor. Oke. Dan itu supaya juga wanita-wanita yang bekerja bisa mulai merasakan fasilitas publik ya, dengan menggunakan sepeda maupun MRT, LRT, Transjakarta, jalur sepeda yang sudah dibuat digunakan untuk moda kita transportasi setiap hari, supaya orang bisa meninggalkan motor dan mobil sehingga polusi di Jakarta ini berkurang. Pelan-pelan berkurang ya. Betul. Emang kita mau sampai tua nanti jalanan semakin besar, mobil nambah, motor nambah, kan nggak mau. Iya sih, benar-benar. Jadi kita bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan kita bersepeda. Nanti jangka panjangnya untuk anak cucu kita lebih baik untuk masa depannya. Gitu loh. Big picture-nya luar biasa banget ya. Padahal dengan satu simple step mulai bersepeda. Ya, kalau itu hanya satu orang, tetapi kalau banyak komunitas yang di istilahnya Bu Lisa buat nih, Bu Lisa 100 orang membernya atau 200. Mulai Bu Lisa bimbing terus, 200 orang ini akan menularkan ke lebih orang lagi. Kita memang buat kebaikan itu sulit, tetapi kalau kita continue terus akan bertambah. Beliau yang mulai meniti dari pepes-peda, perempuan-perempuan muda yang dari fun, terus nanti menularkan ke anaknya, ke menantunya, ke semuanya, itu kan nanti akan berurut. Iya. Udah sampai ke anak-anak nih. Iya. Kalau pepes-peda udah sampai bawa anak-anaknya. Oh ya? Lama-lama itu bentuk kecil dari sebuah keluarga. Ya. Itulah wanita mutiara keluarga. Adalah keluarga. Kalau misalnya ada bursa calon gubernur Jakarta, saya pilih Bu Novi, Tante Novi. Dan Tante Lisa sebagai wakil. Kalau untuk pepes-peda sendiri nih, Tante Lisa, kira-kira keberhasilan apa nih yang sudah dicapai kan selama pandemi ini? Ini kita udah setahun pandemi loh, anyway. Udah anniversary kemarin. Anniversary-nya nanti Juni. Anniversary pandemi maksudnya. Pepes-peda Juni ya Tante ya? Gak apa-apa Tante. Pandemi berlalu kita bisa anniversary ya. Iya, betul. Karena kemarin kan posisi pandemi ya, kondisinya kemana-mana masih terbatas. Betul Tante. Gitu. Ya akhirnya kan semua mau tidak mau lebih baik kita goes. Sampai akhirnya suami saya sendiri itu memutuskan udah deh kalau saya mau kemana-kemana dengan transportasi mobil kayaknya lebih nggak sehat, lebih baik saya naik sepeda aja. Jadi suami saya trafficnya kan kita kan usaha garment juga, jadi trafficnya dari rumah ke Tanah Abang. Terus kemana ini itu produk beliau ini, termasuk saya pakai loh. Keren banget, pantesan batik ya. Langsung saya DM, mau dong. Jadi untuk kirim barang dan lain sebagainya baru kita menggunakan mobil. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari kita mau beli bahan atau dan lain sebagainya itu kita masih pakai sepeda. Wow, pakai sepeda. Konsisten itu ya. Jadi memang sudah diterapkan sebagai daily transportasi. Betul. Ya sepeda ini. Di masa pandemi ini kan kita lebih sehat ya, lebih ke badan tuh kita menjaga imunnya dengan cara seperti itu. Nah, terus kita begitu mobil udah mulai bisa jalan, transportasi penuh, kita jadi ngerasa gini. Kok kayaknya lama ya kalau kita naik mobil. Cepetan naik sepeda ya jadinya ya. Cepetan naik sepeda ya gitu. Betul. Berarti jadi kita begitu udah tahu ngerasain kita naik sepeda dengan kita berkendaraan pakai mobil sendiri, itu lebih kita nggak nyaman dengan mobil akhirnya. Kurang fleksibel ya akhirnya ya. Bilang Bu Novi aku goes dari rumah gimana? Jadi saya akhirnya lebih memilih untuk goes dari rumah kemarin gitu. Kita minggu beliau goes dari rumah. Dari rumah, saya tahu. Ini pun akhirnya berdampak ke semua member, ya rata-rata ya member Pepes-Peda itu akhirnya punya mindset seperti itu. Jadi ada salah satu ini sebagai contoh aja ya, salah satu membernya Pepes nih dia dokter. Oh ya. Dokter di salah satu rumah sakit dan dia kepingin mindsetnya saya harus setiap hari goes 50 kilo nih karena untuk kesehatan saya, karena dia mobil ini kan pakai mobil terus. Jadi dia harus menyempatkan waktu pagi ini saya harus paling enggak 50 kilo nih pagi paling tidak. Waduh. Jadi dari rumahnya ke rumah sakit dia goes dulu. Habis goes itu apakah ketika bekerja tidak lemas pemirsa? Apakah tidak gempor nyampe rumah sakit?
Justru pada saat kita bersepeda, kita rest istirahatnya sebentar gitu ya. Itu udah langsung full charge-nya cepet ya. Kalau kelamaan Mbak malah ngantuk. Gitu. Jadi Baru saya juga ada kemajuan juga nih gitu. Jadi staminanya meningkat ya. meningkat staminanya. Itu malah kan udah 600 kilo belah Jawa jarak ya. tempuhnya. Gila. 600 kilo. Ya, beliaunya juga Nih, Jakarta Jogja sama. Jakarta Jogja 3 juga hari. 3 hari. Wow. Malah Tapi dikebut. kita ketemu fine aja. Gila gak sih? Pulang dari 600 kilo itu masih ngebayangin enak banget ya rute yang kita lalui. Oh my god. Gak kerasa capeknya. Yuk kita belah Jawa. Saya malah masih kepengen lagi gitu. Wow. Kecanduan loh. Nambah ini karena kita ngerasain itu kesehatan tubuh kita. Terus fun kita. Jangan dicoba ya. Jangan. Dicoba ya. Jangan dibayangkan tapi dicoba. Iya. That's such a brave thing gitu. Itu suatu bentuk hal yang sangat berani buat gua gitu kan, karena tante-tante ini wanita berani menempuh ratusan kilo dengan sepeda, hitungannya bukan lagi jam tapi hari. Loh. Maksudnya emang tante-tante pada nggak takut gitu? Kayak maksudnya kan di jalan terus nanti istirahatnya di mana? Kalau udah hitungan hari berarti kan ada tempat bermalam. Nah itu lagi kita ke manajemen waktu. Jadi start jam sekian, istirahat di sini tiap kilonya. Nanti istirahat di sini. Dari Jakarta ke Cirebon berapa kilo kita tempuh, berapa kecepatannya, itu harus kita atur. Waduh. Kita juga harus ngatur endurance kita. Berapa hari kita jalan, kita tahu kemampuan kita. Kalau saya memang lebih ke motivasi ke semua member gitu. Jadi saya ingin menunjukkan ke semua member bahwa ini loh, perempuan kita bisa. Gitu. Jadi kan ada yang kok kuat banget sih sampai 600 kilo gitu. Itu bener-bener sounds unreal tau. Kilo, jangan salah. Betul, itu kedengarannya seperti nggak mungkin gitu. Maksudnya kayak 600 kilo itu jarak tempuh mobil aja. Awalnya juga tadinya saya juga mikir mampu nggak ya? Iya. Kenapa sampai akhirnya kayak udah berani? Kan maksudnya kan nggak kayak kan sebenarnya banyak pertimbangan ya nanti. Oke lah kalau di Jakarta aja mungkin orang-orang udah aware dengan sepeda, tapi begitu nyampe luar Jawa mungkin tracknya jauh lebih bahaya, orang-orang nggak aware atau gimana, itu kan maksudnya sebelumnya kan pasti banyak banget pertimbangannya sampai akhirnya memutuskan dah berani berangkat. Kali Mbak terutama. Jadi kekuatan ingin mencobanya itu harus kuat. Mencoba. Kalau misalnya kita nggak ada keinginan untuk mencoba, ya nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Anyway udah buka puasa guys kita take-nya ya. Lu jangan pada julid loh. Dah lanjut tante. Kalau nggak mampu diulang beli saya. Kayak cerita nanjak ya, kita nanjak. Jadinya saya masih belum tahu nanjaknya, paling cuma di KM0. Tiba-tiba ada yuk nyobain ke Mang Ade. Kita nggak tahu elevansi itu berapa. Kita masih nggak, yang penting ngejalanin. Pikir mindset saya hanya menjalankan, berusaha mencoba menjalankan. Kalau saya bisa, saya akan memberikan motivasi untuk semua member. Ini loh, kita bisa. Jadi banyak akhirnya pengen mencoba trek-trek seperti gravel yang kemarin kita lagi gravelan kan, lagi booming ini sekarang gravelan. Kalau dulu kan Brompton, sekarang gravelan. Bergeser. Nah itu treknya kan memang lebih sulit dan untuk perempuan itu sangat sedikit sekali. Karena treknya kan trek-trek yang berat biasa gitu. Lah, jadi saya memberikan motivasi, ini loh saya bisa. Jadi karena saya sebagai ketua di Pepes Peda, saya harus memberikan contoh, selalu harus memberikan contoh gitu. Beliau ini jadikan percobaan dulu. Kalau bilang enak gitu. Tester. Ya coba Bu Lisa dulu. Iya kalau lihat ketuanya udah enak gitu. Jadi supaya mereka percaya diri. Bisa kok kita, berarti kalau Bu Lisa bisa, kita semua bisa gitu kan. Mindset yang positif sekali ya. Puri Handayani. Iya. Ini 200 member, nanti 200 nambah lagi. Akumulatif. Iya. Kebaikan itu menular terus. Ngomongin tentang kebaikan tadi, kalau nggak salah dari Tante Lisa bilang ada yang namanya Friday Market, Ca. Iya. Jadi katanya Pasar Jumat. Dekatnya dari sini ya. Kalau di Indonesiain kurang ya. Friday is Market Day. Nah, Friday is Market Day maksudnya gimana tuh Tante? Jadi di Pepes Peda ini kan banyak perempuan-perempuan bersepeda ini dia
bisa punya usaha. Salad, ada yang bikin itu tuh kerajinan di craft itu, bikin yang kerajinan kayu-kayu. Nah ini kan mereka istilahnya produktif, orang yang produktif, yang tidak hanya pikirannya cuma goes, terus udah tidur pulang, enggak. Jadi mereka punya aktivitas sampai mereka ya istilahnya jual di Instagram gitu kan, ada lewat sosial media gitu kan. Nah itu akhirnya ini adalah peluang kan buat mereka. Jadi komunitas itu di mana-mana pasti ada opportunity. Peluang. Jadi saya memberikan waktu bagi siapapun, semua member yang punya usaha boleh dipasarkan di Telegram ya. Telegram. Jadi ada ini ya, Telegram group isinya komunitas PP Sepeda itu dan open buat nawarkan usaha dari member masing-masing. Untuk promosi. Oke. Jadi sebagai link juga kuat banget networkingnya berjalan. Networkingnya harus sebenarnya kalau pas kita ada acara event gimana tuh? Perempuan, saya pernah sudah saya setting sebenarnya. Untuk semua perempuan yang punya usaha, kita sediakan lapak untuk berjualan. Jadi setelah kita goes, semua sudah disiapkan lapak-lapak untuk berjualan ya. Tetapi karena pandemi itu jadi kita terpending. Insya Allah mudah-mudahan pandemi berlalu, kita akan buka ya mungkin di Ciracas mungkin ya. Boleh, nggak ada masalah. Nanti saya mau beli merchandise-nya PP Sepeda. Lucu, gemus banget loh warnanya. Iya. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya di awal. Ini pertanyaan sebenarnya di awal. Kenapa sih namanya milihnya PP Sepeda gitu? Identik banget sama makanan. Iya. Pepes ikan peda. Ikan peda. Namanya tuh unik banget gitu loh. Kenapa maksudnya dikasihkan nama pepes peda gitu? Filosofinya apa gitu kan? Nggak ada filosofi sih dari kata-kata pepes peda, itu hanya singkatan. Singkatan. Perempuan pesepeda. Bulat. Nggak kebaca loh itu dari tadi. Sesimpel itu loh. Pesepeda, Perempuan pesepeda. Pesepeda, cuman nggak ada e-nya lagi aja ya. Itu ya. Jadi akhirnya udahlah bikin nama pepes peda supaya identik dengan makanan yang mak-mak ini yang pasti kok lucu banget sih nama makanan gitu. Gitu. Ya intinya kan kita goes juga kan pasti nyari kuliner yang yang enak di mana gitu. Iya, itu tujuan utama ya. Kulinernya. Pepes peda. Karena supaya relate, menarik. Supaya menarik. Tagline-nya juga menarik loh. Healthy mind, healthy body, healthy life. Connecting life. Gimana? Kenapa jadi numpang jualan? Boleh. Kalau nyambung boleh. Boleh. Kalau misalnya LRTizen yang ada di rumah sekarang yang lagi nonton pengen ngontek Pepes Sepeda, lewat mana nih enaknya? Iya. Adanya di Instagram. Di Instagram. Di @apa? Di @Pepes Sepeda perempuan pesepeda. Pepes Sepeda perempuan pesepeda. Nah terus buat teman-teman LRTizen juga yang mau punya outfit sepedaan lucu-lucu gumus-gumus yang ada Korea-Koreanya gitu. Aku dari tadi ngeliatin tahu. Aku kayak gue suka banget warna pastel kan. Terus kayak ya ampun ini belinya di mana gitu ya kan. Yang tertarik dengan ancient yang lebih batik atau gimana, ini juga produksinya Pepes ya Bu ya Tante ya. Jadi Pepes tuh ngeluarin beberapa karakter. Jadi kayak gini nih lagi karakternya urban. Jadi kita lagi goes kalau misalnya di perkotaan, lagi di dalam kota, di Dalkot. Jadi bajunya ganti. Gue cuma satu. Banyak bajunya. Kalau di sawah-sawah berarti gambar sawah. Gambar pemandangan. Ada berapa tuh? Banyak sih. Ada yang kalau misalnya ada yang pas kuning. Kalau Fest ada yang mawar. Jadi kalau pas Valentine atau kemarin Gongsi Facco itu kita pakai. Tematik berarti ya. Lucu banget sih. Ini pas hari batik saya desainnya ini. Iya. Mau dong. Jadi kebetulan saya orangnya suka desain. Jadi dari semua itu Pepes Sepeda saya yang ngedesain. Tapi desainnya tuh gumus banget kayak. Iya bener. Pasti cewek-cewek maksudnya pada pengen pakai gitu loh. Jadi intinya begini Mbak, banyak manfaat yang kita ambil dari sepeda.
tidak hanya genjot sepeda. Betul. Kita bisa berwira swasta. Hmm. Kita bisa menghasilkan uang dari kantong kita sendiri, maksudnya perempuan lah. Iya, iya. Tidak hanya fast. Mungkin teman yang lain ada yang usaha roti, ada yang salad, ada yang keripik, ada apapun. Betul. Boleh dilakukan. Jadi perempuan tidak hanya untuk hobi dia sendiri, tapi bisa menambah bonafit buat orang lain juga dan keluarga. Betul. Dia bersepeda bisa bawa dagangan, bawa tas, bawa jamu, ya kasih ke temannya jual beli, transaksi, pulang mereka bawa uang. Manfaatnya kan nggak sedikit. Betul. Bener, sehatnya dapet, cuannya dapet. Berangkatnya berat, pulangnya enteng. Itu. Berangkatnya berat. Jadi ini bisa memotivasi wanita-wanita yang mungkin belum berkembang hobinya dengan bersepeda, lewat komunitas sepeda bisa menjual apa yang dia punya, apa kemampuan dia, gitu loh. Lebih terspesifik kan Bu Lisa ini, jersey, fast cycling semuanya. Dia nggak usah bingung, sudah punya link sendiri. Betul. Yang lain mungkin dari bawahnya juga lagi gitu loh. Jadi bersepeda banyak sekali kebaikannya. Keren banget. Tidak hanya membuang uang, tetapi bisa menghasilkan uang. Bener sih. Gitu loh. Betul. Terima kasih banget Tante Novi itu sudah mempermudah pekerjaan kita untuk mengsum up. Bener sih. Betul. Itu tadi udah semuanya ya, kayak manfaatnya kesehatan, bisa buka network, bisa jadi lahan cari cuan, ya kan? Betul. Manajemen waktu. Nah, wanita. jadi Jadi tetap produktif kan. mutiara keluarga. Mutiara keluarga. Mas kasih mutiara di sini ya. Keluarga yang berkualitas, bangsa negara akan lebih baik. Merdeka. Merdeka. Iya dong, harus begitu. Nomor 1. Jadi tidak ada rasa sedih. Tidak. Bahagia. Gue capek-capek Bu Lisa nih cuannya nih di kantong. Tebal. Wow. Tebel. Besok gue lagi bakalan lagi. Tebal lagi. Iya, tebal lagi. Tuh, kan. Siapa yang nggak mau gue? Ikut gue sekarang. Biar cuannya tebal ya. Iya. Banyak yang kita perbuat kebaikan tuh banyak. Betul. Oke, benar. Anyway, LRTzen, tante-tante ini juga sering banget ikutan sama kegiatan goesnya yang dilaksanain sama LRT City. Bener Iya, gak? bener. Jadi kalau teman-teman semuanya pada mau ketemu sama tante-tante hebat ini, mau langsung ngobrol, mau langsung tanya benefitnya, atau malah mungkin mau langsung jualan, bisa banget kalau kalian ikutan, cobain aja deh. Iya. Acara goesnya LRT City. Nanti Pasti kita ketemu. bakalan update di Instagramnya LRT City pastinya. Betul sekali. Keren sekali. Kalau saya punya IG tapi bukan saya yang mengaktifkan, tapi ada Oke. dari beliau yang simpati dengan kita ya, perempuan bersepeda Indonesia itu kita. Perempuan bersepeda Ya Indonesia. itu karena menyeluruh, jadi tidak hanya fokus, semua perempuan-perempuan yang aktif bersepeda, yang mempunyai karya, yang mandiri bisa lihat kayak gitu. IG-nya apa tuh? Boleh sekalian dicantumkan. Perempuan Indonesia bersepeda. Perempuan Indonesia bersepeda. Ya. Betul. Monggo silahkan, itu kegiatan semua ya di Jogja, di Makassar, di mana-mana. Bahkan dia ada lagi puan-puan bersepeda. Puan-puan bersepeda. Nah itu perempuan yang bersepeda ke pasar. Oh. Jadi ke pasar itu tidak perlu naik motor walaupun cuma sekilo. Naiklah sepeda pakai keranjang. Rumah gua ke pasar 500 meter. Tapi naik motor. Jadi sekarang kita sedang membudidayakan perempuan bersepeda itu ke ATM, ke Indomaret, Oh, mau ke simple. pasar, kemana-mana naik sepeda. Sepedanya bukan sepeda mahal, sepeda mini yang ada keranjangnya. Yang ini ya, yang ada dombanya ya di depan. Pokoknya yang untuk ibu-ibu ya, itu yang sedang kita perdayakan supaya kita tidak banyak memakai motor atau kendaraan. Itu lebih ke dampak lingkungan berarti ya, mengurangi polusi ya. Ibu di RT, di RW itu sedang kita galakkan ya dengan di TDP supaya wanita-wanita tuh lebih memberi contoh lah kepada yang lainnya. Jadi pasar itu nggak penuh sama motor. Iya sih, Gitu loh. setuju Lahannya banget. kan ada sepeda-sepeda, dan pemerintah pun juga harus mulai berpikir tempat Parkirnya sepeda. itu yang kita Fasilitasnya ya. Fasilitasnya gitu loh. Kalau kita nyaman bersepeda, perempuan-perempuan itu akan berangkat ke kantor, ke pasar, ke mall naik sepeda. Kalau fasilitasnya nyaman. Di mana sih kalian bisa menemukan fasilitas nyaman bagi pesepeda? Main ke LRT Sport Cafe. Pas banget. Masuk Pak
Assalamualaikum. Masuk. Di sini kalian bisa minum kopi, bisa betulin sepeda, bisa numpang mandi, bisa titip sepeda dengan pastinya aman. Numpang ya ibu-ibu, tepuk tangan untuk diri saya sendiri. Aduh, ya ampun, perangku sampai sakit. Capek ya? Capek, kayaknya kita closing aja. Masih ada lagi yang mau disampaikan Tante Lisa? Mungkin last statement untuk teman-teman pesepeda yang ya lainnya. betul, kita berikan semangat kepada teman-teman LRTizen. Oke, untuk seluruh LRTizen, terutama para perempuan pesepeda, yuk kita semangat untuk bersepeda dalam untuk kita happy, kita bikin badan kita jadi sehat dan sehat. hidup kita semakin sehat pula. Oke. So, LRTizen, gak kerasa kita udah sampai di akhir dari episode ini. Betul. Yang sangat menyenangkan dan bikin rahang sakit. Mungkin abis ini gue bakalan tirusan ya. Nah, kita punya launching gerakan baru yang terinspirasi dari PP Sepeda. Ketika saya bilang LRTizen Podcast, live up your life. Salah. Ya ampun.